Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Indri Maranata Simaremare dan partner saya. Dan saya Mr. Robert Sunarto Putro dan kami adalah guru Saint John Catholic School. Ya. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama belajar. Seminar pagi hari ini akan disampaikan oleh pakar-pakar yang luar biasa di bidangnya. Benar sekali. Sir. Ada siapa aja? Ada siapa aja, Sir? Ada Profesor Dr. Sujat Miko. Ya, tepuk Boleh tepuk tangan. tangan Bapak Ibu semua. Dan juga ada siapa? Yang kedua ada Dr. Anda Tika Bisono. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, Bapak Ibu, kita akan buka dengan doa. Kami mengundang Mr. Herman untuk memimpin doa kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mr. Robert dan Miss Indri. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita seminar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dan doa dipimpin dalam keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, kasih karunia yang telah tercurah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terutama kami bersyukur karena kesempatan yang begitu baik bagi kami, bagi para orang tua, bagi para guru, atau bagi siapapun yang sempat hadir, boleh mengambil bagian dalam kegiatan seminar yang akan dipimpin dan yang akan dipandu, diarahkan oleh orang-orang yang Kau percayakan dan yang terbaik bagi kami. Tuhan, semua acara akan berlangsung dengan baik jika rahmat-Mu bekerja bersama kami. Untuk itu kami berdoa, Tuhan, datanglah dan hadirlah di tempat ini. Dengan rahmat dan berkat-Mu semuanya akan berjalan dengan baik. Bunda Maria, terima kasih, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mr. Herman. Bapak Ibu, saya undang Bapak berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan Indonesia Raya dan Marching Joy.
kasih, silakan duduk kembali Bapak. Pagi yang luar biasa ini kita akan sama-sama belajar mendengarkan paparan tentang empowering parents for Gen Alpha's mental and Physical well-being. Ya. Sebelum kita ke pokok materi, kita akan mendengarkan Kata sambutan dari Mr. Catur. Budi Santosa. Ya. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan. Waktu dan tempat kami persilahkan Silakan, Bapak Pak Catur. Terima kasih. Bapak Ibu selamat pagi. Ya, saya namanya Bapak Catur Santosa. Saya adalah kepala sekolah SMA St. John Catholic School. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Profesor Sujatmiko. Selamat datang Bapak, Ibu Tika sudah ada di sini. Kemudian juga tim dari Takeda, Bapak Slamet. Oh, ya, oke, Bapak Slamet. Kemudian juga dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Ibu Dr. April, dan juga ada Dr. Carolina Halim dari Takeda. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di St. John Catholic School. Ya, Bapak Ibu, St. John Catholic School mempunyai 3 moto, yaitu Scientia, Virtus, et Vita. Scientia itu adalah untuk mengembangkan knowledge-nya anak-anak, pengetahuannya anak-anak. Kemudian Virtus itu pengembangan karakternya anak-anak, dan Vita itu adalah skills, kesehatan termasuk di dalamnya. Nah, perkembangan dunia itu begitu cepat di bidang ekonomi, bisnis, kesehatan, pendidikan sangat cepat. Dan anak-anak kita, generasi Alpha dan generasi-generasi lainnya, mereka adalah fast learner. Mereka belajar begitu cepat. Bahkan kita sebagai orang tua kadang kewalahan menghadapi perkembangan itu, dan anak kita jauh lebih tahu daripada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tidak hanya anak-anak yang perlu belajar terus-menerus karena perkembangan dunia begitu cepat, tetapi kita orang tua juga perlu belajar. Setuju Bapak Ibu? Iya, kita perlu belajar tentang perkembangan remaja, perkembangan dunia, supaya kita bisa menjadi orang tua yang bisa mendampingi anak-anak dengan baik, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan levelnya, baik secara psikologis maupun fisik. Anak-anak sekarang ini kesadaran tentang mental health-nya sudah luar biasa. Kesadaran kesehatannya juga sudah sangat baik. Tetapi kita perlu tahu perkembangan-perkembangannya. Dan hari ini akan dipaparkan tentang perkembangan mental psikis anak-anak oleh pembicara tamu kita, yaitu Ibu Tika Bisono. Dan tentang kesehatan akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sujatmiko. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengosongkan sedikit gelas pengetahuan kita untuk bisa diisi informasi-informasi baru, sehingga kita juga menjadi orang tua yang menjadi kebanggaan anak karena bisa memahami mereka baik secara fisik maupun mental. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat mengikuti acara dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak Mr. Catur. Iya. Ya, proses belajar selalu menjadi pelajaran buat kita, baik Betul. tua, muda, sampai seterusnya ya, Iya. Sir, ya. Saya pernah mendengar satu quote yang cukup bagus sekali. Apa tuh, Sir? Never stop learning because life never stop teaching. Waduh, Wih. keren banget ya quote-nya. Benar sekali. Ternyata benar Bapak Ibu ya. Pagi ini kita akan kedatangan pembicara yang luar biasa sekali. Dan sebelum ke pokok inti pembicaraan, kita akan menyambut kata sambutan dari Ya, dari Ibu Dr. Aprilia Kristiana selaku Subkoordinator P2PM Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan? Bu April, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu MC. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. April dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya memang mewakili Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dr. Alim Hendalin Mahdaniar MKM. Salam dari beliau. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan ucapkan terima kasih telah diundang pada kesempatan kali ini. Saat ini kami memang masih banyak
puskesmas untuk akreditasi, proses akreditasi. Jadi beliau memang harus mendampingi sebagai pimpinan kepala dinas kesehatan. Ya, kalau saya dari dinas kesehatan, sekarang saya sedikit terbeban untuk menyambung dari kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya saya juga mau menyapa yang saya hormati Prof. Niko sebagai guru besar kami, sebagai eyang kami juga yang terus mendampingi. Ibu Tika Disono belum hadir ya. Terus Bapak Bapak kepala sekolah dari SMP dan SMA, oh iya, Saint John, juga dari jajaran guru, juga dari yang mengundang saya dari PT Takeda, ya, salam kenal juga untuk Bapak Ibu semua, mungkin orang tua murid ya dari murid di Saint John. Ya. Saya mungkin bisa menyampaikan sedikit materi tentang DBD, tetapi mungkin karena di sini sudah ahli-ahlinya yang lain, saya mungkin dari materi tentang DBD itu sendiri ya. Jadi menyambung kegiatan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai situasi terupdate di Kota Tangerang Selatan. Ya, jadi sedikit gambaran umum, mungkin kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi Tangerang Selatan, kota kita itu terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan ya, dengan penduduk yang cukup padat, dan kita berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Jadi kita banyak perbatasannya ya. Oke, untuk fasilitas kesehatan di Tangerang Selatan sebetulnya bersyukur kita hidup di Tangerang Selatan karena fasilitas kesehatan kita banyak sekali ya. Dimana untuk ini kantor kami Dinas Kesehatan, mungkin Bapak Ibu yang bisa mampir di situ. Jadi di sebelahnya kami itu ada Labkesda. Kami kantornya ada di Jalan Cendikia, Taman Tekno. Labkesda kita katanya itu paling besar se-Asia Tenggara. Jadi mungkin bisa mampir 4 tingkat kantornya ya. Lalu untuk puskesmas kita sudah ada di Tangerang Selatan ini sudah ada 35 puskesmas dengan 9 rawat inap dan 26 lainnya merupakan puskesmas perkotaan tanpa rawat inap. Dan untuk rumah sakit cukup banyak juga, hampir sama dengan puskesmas jumlahnya. Kita punya 3 rumah sakit pemerintah. Sudah tahu Bapak Ibu di mana? Ada di Pamulang, RSU Kota Tangerang Selatan di Pamulang. Satu lagi ada RSUD di Pondok Aren, daerah Paku Awam. Satu lagi RSUD yang RSUD Serpong Utara itu ada daerah Paku Awam. Yang satu lagi RSUD Pondok Aren ada di Pondok Betung, daerah Pondok Betung. Dan untuk rumah sakit swasta juga cukup banyak, ada 30 rumah sakit swasta. Dan untuk kondisi posyandu kita juga sudah banyak sekali, ada 816 posyandu. Jadi sebetulnya di Tangerang Selatan harusnya masalah kesehatan itu bisa teratasi semua ya. Karena kita hari ini menyangkut tentang DBD, ini kondisi kasus DBD dari tahun 2010 sampai 2022. Ini potret kota kita Tangerang Selatan. Kita lihat bahwa memang Tangerang Selatan atau Banten masih merupakan daerah endemis demam berdarah ya. Kita lihat kasusnya masih cukup tinggi. Ini kita hanya memang memotret untuk DBD-nya saja, belum demam denginya. DBD ini cukup tinggi. Nah, nanti kita lihat fenomenanya di tahun 2017 kita agak jauh menurun karena di situ memang ada suatu kegiatan yang akhirnya bisa menurunkan kasus DBD yang cukup signifikan. Next. Ya, ini untuk rata-rata kasus DBD, ini kita bagi per bulan agar kita bisa melihat naik turunnya kasus dari bulan ke bulan. Jadi kita lihat grafiknya rata-rata seperti ini per tahun, di mana kasus DBD itu paling tinggi adalah di awal tahun dan di akhir tahun. Ya, kenapa? Karena berkaitan dengan curah hujan. Jadi DBD ini erat kaitannya dengan curah hujan, ya, tempat hidupnya nyamuk, ya, itu. Jadi merupakan suatu penyakit menular yang memang berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan. Ini data DBD untuk grafiknya kurang lebih sama ya. Dan saat ini baru kita pertengahan tahun itu
ada kasusnya, sudah ada 283 kasus. Kita menekan supaya tidak ada kematian, karena tahun-tahun sebelumnya kita masih ada kematian akibat DBD. Next, ini sebagai gambaran saja ya. Nah, kita lihat untuk kasusnya lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, dan kita lihat juga ketika dibagi per umur itu yang paling banyak adalah usia 15 sampai 30 tahun. Yang kedua terbanyak adalah usia anak-anak 5 sampai 14 tahun ya, gitu. Next. Jadi ini sedikit pengertian tentang DBD. DBD, demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever, itu penyakit menular yang penyebabnya adalah virus, namanya virus dengue ya, dan ditularkannya melalui gigitan nyamuk, namanya Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya, tapi kebanyakan memang Aedes aegypti ya. Dan permasalahan DBD itu adalah paradigmanya kita masih mengagung-agungkan atau kita masih mengandalkan fogging ya. Nanti ini ada masalahnya antara fogging melawan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi sampai saat ini masih ada anggapan bahwa pencegahan DBD adalah melalui fogging atau pengasapan ya. Padahal fogging atau pengasapan itu bukan untuk pencegahan, melainkan untuk memutus mata rantai penularan penyakit ketika sudah ada kasus. Karena fungsi fogging adalah membunuh nyamuk dewasa ya. Yang benar pemberantasan pencegahan DBD adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk, dan ini sebetulnya tidak berbayar, tidak berbiaya. Justru kalau fogging malah harganya mahal ya. Tapi biasanya lebih memilih untuk fogging dibandingkan PSN. Next. Jadi ini hanya ini tentang Aedes aegypti-nya. Jadi satu nyamuk itu dari telur sampai menjadi nyamuk dewasa itu 10 hari. Jadi kita bayangkan satu telur, kalau satu nyamuk aja segini, kalau kita diamkan berapa jutaan nyamuk ada berkembang biak di daerah kita ya. Dan untuk nyamuk sendiri perkembangbiakannya itu yang mempengaruhi dari temperatur, suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin. Dan ini kita tidak bisa kendalikan karena memang ini merupakan fenomena alam ya. Next. Strategi pengendaliannya dari Kemenkes, dari pusat, memang kita adalah intinya adalah untuk mengutamakan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya adalah pemberantasan sarang nyamuk, dan nanti akan diterangkan sedikit tentang satu rumah satu jumantik ya. Jadi diharapkan bahwa satu lokasi, terutama mungkin Bapak Ibu yang punya rumah, itu bisa menetapkan satu anggota keluarganya sebagai jumantik atau juru pemantau jentik di rumahnya masing-masing. Dan mungkin bisa menghimbau di pihak sekolah, saat ini di sekolah mungkin ada gerakan, mungkin kerja bakti bersama 1 minggu sekali ya, menggerakkan anak-anaknya, dan juga nanti bisa juga bikin semacam jumantik sekolah untuk siswa ya. Jadi mengecek tempat-tempat yang memang berpotensi untuk perkembangbiakan nyamuk. Next aja ya. Jadi nyamuknya sendiri ada 2 macam. Ini Aedes aegypti, dia tinggalnya ada di dalam rumah ya, di tempat dimana banyak berpotensi untuk genangan air. Jadi bisa dari pot bunga, di belakang kulkas, dispenser, terus bak mandi, atau tempat-tempat yang memang terbuka yang terjadi genangan air, memungkinkan terjadinya genangan air. Memang Aedes aegypti hidupnya itu di air yang bersih, jadi bukan air kotor. Nah kalau di rumah kita, saya yakin pasti airnya kan bersih-bersih, tapi malah berpotensi untuk tempat perkembangbiakan nyamuk ya. Kalau yang di outdoor itu namanya Aedes albopictus, dia juga tempat-tempat di mana memang berpotensi untuk ada terjadi genangan air bersih. Mungkin ada botnya yang memang ada genangan air bersih, atau mungkin kita buang bungkus aqua atau ban-ban yang terbuka kena air, kena hujan, tergenang air, itu juga bisa memungkinkan perkembangbiakan nyamuk. Dan aktivitas nyamuk ini dia ada di jam 6 sampai jam 9 pagi dan di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi kebayang takutnya anak-anak di sekolah pun bisa berpotensi terkena DBD. Ya, next.
Oke, nah ini kita harapkan ke depannya semoga nanti Saint John bisa menjadi pilot project untuk bisa bikin jumantik sekolah ya untuk murid-muridnya. Next. Ya, ini contoh-contoh waktu itu kita pernah sebelum COVID kita memang pernah ada jambore untuk jumantik sekolah. Next. Oke, jadi sebetulnya simple, anak-anak ini diajarkan untuk memeriksa jentik di tempat-tempat yang memang ada genangan air. Saya tadi berjalan di Saint John ini masih banyak kebun atau tanaman-tanaman di luar. Nah itu memungkinkan juga kita lihat bisa ada tempat-tempat yang memungkinkan ada genangan air bersih. Next. Oke, jadi ini sebetulnya inti dari pencegahan DBD adalah PSN 3+, M+, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya. Jadi bukan beda dengan COVID ya, COVID juga kemarin 3M, ini 3M-nya berbeda. Yang pertama adalah menguras dan mengikat, terutama tempat-tempat yang untuk penampungan air seperti bak mandi ya, lalu menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan turun daur ulang barang-barang bekas, dan plusnya mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Inilah sebetulnya cara tepat untuk pencegahan demam berdarah ya. Ini sudah ya. Terima kasih. Mungkin itu sedikit himbauan kami dari Dinas Kesehatan, dan saya yakin pihak sekolah pasti bisa nanti menerapkan jumantik sekolah, dan mungkin Bapak Ibu di rumah juga bisa tadi menjadi juru pemantau jentik di rumahnya masing-masing ya. Jadi kita cegah bersama, karena DBD ini hanya hitungan waktu aja bisa mengakibatkan kematian. Jadi lebih baik kita mencegah daripada nanti sudah terjadi kasus susah kita menanganinya ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Boleh berikan Bu tepuk tangan April. sekali lagi. Tepuk tangan untuk Ibu April. Oke, Sir Robert, tadi saya semangat banget baca yang ada di bawahnya. Ya. Tadi ada tulisan, jangan bilang peduli DBD kalau belum melaksanakan PSN di rumah sendiri. Ya. Benar sekali. Bapak Ibu, kita menyadari apa itu DBD, apa itu bahaya dan bagaimana mencegahnya. Betul. Oleh karena itu, di seminar kali ini materi pertama kita adalah bahaya demam berdarah dan manfaat vaksinasi di sekolah. Benar ya, Sir ya? Ada vaksinnya. Ada vaksinnya. Oke. Pengen tahu Bapak Ibu lebih dalam lagi? Tidak perlu berlama-lama, kita undang Profesor Dr. Sujatmiko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi kepada Profesor Dr. Sujatmiko. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Yang terhormat Ibu dari Dinas Kesehatan, saya anak buah beliau dulu, beliau pengurus ID Tangerang Selatan, saya anak buah beliau. Yang terhormat para guru yang ada di sini dan para orang tua, Pak Catur tadi ya. Saya murid beliau ahli hipnoterapi, saya pernah belajar sama beliau. Dan yang terhormat juga para guru-guru, para kepala sekolah SD, SMP, SMU, SMS ya. Dan juga para orang tua yang ada di sini. Jadi saya Sujatmiko, saya dokter spesialis anak dan magister psikologi perkembangan. Saya bekerja di Rumah Sakit Eka, Rumah Sakit Permata Pamulang dan RSCM. Ya. Kantor pusat saya di RSCM KUI Salemba. Kalau pagi-pagi, tapi kalau sore saya di Eka atau di Pamulang. Bagus sekali tadi Ibu Dr. Aprilia sudah menjelaskan tentang bahaya dari demam berdarah. Saya nggak akan cerita tentang demam berdarah lagi. Ada 17 penyakit yang mengancam anak kita. Itu yang akan saya sampaikan. Salah satunya demam berdarah. Boleh izin ya Bu Dr. Aprilia ya, jangan hanya kita demam berdarah aja seolah-olah satu-satunya penyakit hanya itu. Izin boleh dipencet, gimana cara mencetnya? Kok nggak bisa Mbak, Mas? Oke, ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai paman bibi, ayo kita bersama-sama melindungi anak cucu keponakan kita. Karena keselamatan anak cucu keponakan kita bukan tergantung kepada Pak Catur, bukan kepada Bu Dr. April, tergantung dari orang tua. Betul nggak? Ya baiklah. Ya, 23 Juli yang lalu adalah Hari Anak Nasional. Kenapa perlu ada? Supaya setiap tahun orang tua tahu
tahu bahwa semua anaknya itu harus dilindungi. Ya, jangan hanya sibuk, mohon maaf ya, sibuk bisnis, sibuk arisan, sibuk pedagang, anaknya lupa tidak terlindungi. Jadi bahwa anak kita harus dilindungi dari berbagai hal. Yang pertama, kalau hak anak itu non diskriminatif. Mau anak normal, anak mohon maaf disable, dia punya hak yang sama. Hak untuk tumbuh kembang, hak untuk kelangsungan hidup, dan hak perlindungan. Ya, mau bayi imut-imut sampai remaja yang amit-amit mempunyai hak yang sama. Ini yang saya harus ingatkan ya, karena kadang-kadang lupa tentang mohon maaf ya, anaknya disable, anaknya autis, anaknya syndrome Down, dia tidak dilindungi. Itu melanggar undang-undang perlindungan anak di Indonesia atau di seluruh dunia, karena diakui sejak 1989, diakui di 192 negara di dunia. Nah, ada 17 penyakit berbahaya yang bisa menyerang anak kita. Sebenarnya lebih dari ini, tapi yang ngetop ya, yang ngetrend di medsos ya, radang hati atau hepatitis B, TBC atau tuberkulosis bisa menyerang otak, paru, polio bisa lumpuh cacat ya, di Aceh dan di Purwakarta ada lumpuh kasus pneumonia radang paru. Radang paru adalah pembunuh nomor 1 bayi dan balita di Indonesia maupun di negara lain. Ya. Muntaber, diare pembunuh nomor 2. Kemudian difteri, sumbatan jalan napas, terpaksa anak kita dibolongin, ya, bisa merusak otot jantung, bisa meninggal. Pertusis, batuk lama, nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak bisa sekolah. Ya. Tetanus, kaku ototnya, mulut, nggak bisa bernafas, nggak bisa makan. Influenza, demam, batuk, pilek, demam tinggi, bukan flu biasa. Kalau flu biasa itu namanya common cold. Kalau influenza itu berbahaya, adalah pembunuh ketiga. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Campak, radang paru. Setiap tahun di Indonesia campak merajalela. Boleh lihat Dr. April ya di Rumah Sakit Tangerang ya, campak masih ada terus. Jumat Kliwon, Selasa Pahing, Rebo Legi ada terus ya. Rubella. Kalau anak kena rubella nggak apa-apa, tapi kalau anak itu rubellanya menular kepada ibu hamil yang sedang hamil, ada yang sedang hamil apa nyaris hampir akan telah hamil, amit-amit jabang bayi ya. Kalau kena janinnya itu otaknya bisa tidak berkembang, matanya buta, mohon maaf tuli. Kalau yang lagi hamil jangan dengerin omongan saya ya, amit-amit. Rubella itu sangat berbahaya. Jadi kalau ada lihat anak autis, anak yang cacat, salah satunya adalah penyebabnya rubella, salah satu. JE radang otak, varicella, hepatitis A. Tetapi yang disediakan gratis oleh pemerintah baru 12 untuk penyakit. Nanti kita lihat ya. Nah, ada yang nggak percaya, memang banyak yang sakit berat begitu. Di rumah sakitnya Dr. Aprilia itu banyak sekali. Jadi kalau di televisi emang jarang, di televisi ya cuma cerita orang getok kepala orang, ya koruptor ditangkap, gitu-gitu ya. Tapi kalau datang ke rumah sakit Dr. April, masuk ke bangsal, jangan ke polikliniknya, ke bangsalnya tiap hari. Banyak bayi, balita, anak yang menggeletak rumah sakit dipasang infus, pasang oksigen. Penyakit-penyakit ini banyak di rumah sakit. Tapi di televisi jarang. Kenapa? Wartawan tidak tertarik. Anak sakit mah biasa kata wartawan. Kenapa saya katakan begitu? Saya mantan wartawan. Saya mahasiswa, mungkin redaksi. Jadi saya tahu, berita yang udah biasa-biasa kita nggak akan muat lagi. Ya, orang menggigit anjing gigit orang itu biasa. Orang gigit anjing baru kita muat berita. Ya. Jadi berita-berita anak sakit itu jarang sekali di televisi. Tapi soal korupsi, soal capres, itu banyak sekali tiap hari ya. Sehingga banyak orang tua yang tidak sadar bahwa anak-anaknya sudah terancam oleh berbagai penyakit berbahaya. 17 tadi. Campak mengancam tiap hari. Tahun 2022 lihat di Sumatera Jawa itu luar biasa campak ya. Sampai 2023 masih di beberapa provinsi. Kalau kena campak pada anak bisa radang paru, radang otak. Kalau rubella tadi kalau kena ibunya, neneknya nggak hamil ya. Ponakan tetangganya bisa janinnya tuh cacat. Ya. Difteri tadi, jalan napasnya tersumbat, terpaksa dibolongin, amit-amit ya nih. Bolongin terpaksa tenggorokan karena dia nggak bisa lagi bernafas kalau lewat mulut tertutup semua. Otot jantungnya bisa rusak dan bisa meninggal. Terjadi tiap tahun ada. Ya, tahun 2022 ada, 2023 ada, termasuk lihat di bawah Jawa Barat, Banten, ya itu kena ya di sekitar kita. Ya, nah kemudian pertusis, batuk yang lama, nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, tetanus, mulutnya terkunci, ya badan nggak bisa makan, nggak bisa bernapas. Polio yang sudah lama dari tahun 2018-2015 nggak ada, di Aceh muncul lagi.
Di Purwakarta muncul lagi, di Aceh ada 3 kasus anak, Purwakarta ada 7, 1 plus 6 ya, 7. Apa artinya? Karena banyak orang tua yang selama pandemi COVID lupa melengkapi imunisasi anaknya. Dokter juga kadang-kadang lupa. Dokter juga manusia, kan lagunya ada gitu ya. Rocker apa dokter sih ya kurang lebih. Awas, polio bisa tempat kita. Radang paru, setiap 1 jam 2 sampai 3 balita di Indonesia meninggal karena radang paru atau yang disebut pneumonia. Ya. Kemudian diare penyebab kematian kedua. Nah, ya ini terutama banyak ditanyakan kepada orang tua. Baik si anak SD kelas 5, kelas 6 kok dikasih vaksin HPV. Banyak sekali yang WA saya. Sampai HP saya panas waktu ada itu apa? Program bias ya. Ngapain si anak SD kelas 5, kelas 6 kok dikasih vaksin HPV? Kan itu untuk mencegah kanker serviks. Betul, karena setiap jam 2 orang ibu di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Nah, kenapa 2 orang ibu meninggal karena kanker serviks? Karena pada waktu remaja mereka terinfeksi oleh virus HPV, virus human papilloma. Oleh karena itu, sebelum terinfeksi divaksin dulu. Gratis vaksinnya ya. Kata dokter Aprilia gratis vaksin. Memang betul, SD kelas 5, kelas 6. Yang sudah kelas 7, kelas 8, kelas 9 enggak gratis lagi. Oke? Nah, itu ada 17 penyakit itu menularnya dari mana? Apa dari tempat sampah? Tidak. Menularnya bisa dari orang tua ke anaknya, dari anak sekolah sesama teman kelasnya, bisa teman main, ya, bisa dari guru ke murid. Sebaliknya dari murid ke guru bisa. Ibu guru yang hamil, kalau muridnya ada yang kena rubella, bisa menularkan ke ibu gurunya. Jadi saya senang sekali bahwa acara hari ini di St. John ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk St. John. Bagus sekali. Supaya saya bisa bernapas sebentar. St. John ini luar biasa, sekolah yang bagus banget. Susah untuk masuk St. John. Saya 3 kali mendaftar sini tahun lalu, nggak diterima di sini. Susah berarti kan? Luar biasa. Ya, baik. Saya sering diprotes. Bro, dok, rumah saya bersih, pembantu saya di cleaning sana, di laundry semuanya, rumah saya bersih, makan bergizi baik. Apa masih perlu imunisasi nggak tertular? Masih bisa. Bagaimana? Waktu anaknya jalan ke pasar, main ke sekolah, virus bakteri masuknya lewat hidung, lewat mulut. Loh kan? Makanannya bagus semua. Makanan itu hanya membentengi di kulitnya, di badan. Kalau virusnya masuk lewat hidung, lewat mulut, atau digigit nyamuk, tidak bisa. Kenapa? Virusnya masuk di dalam, tidak ada tentara yang melawan, tidak ada polisi yang melawan, tidak ada satpam. Karena tidak cukup dengan hanya makanan bersih, makanan bergizi, kebersihan lingkungan, tapi di dalam tubuh harus ada tentara yang siap melawan kalau ada virus bakteri masuk. Dari mana nih tentara-tentara ini? Dari imunisasi. Oh, jadi vaksin itu jadi tentara? Bukan. Vaksin itu akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita menjadi tentara yang siap melawan. Semua negara mengatakan bahwa imunisasi paling efektif. Kenapa paling efektif? Cukup datang, suntik, dalam 2 minggu kekebalan sudah muncul. 2 minggu ya, sebelum 2 minggu kekebalan belum melindungi. Jadi walaupun rumahnya tidak berubah, rumahnya sudah 7 lantai, ya, pembantunya semua di laundry, ya, tapi tetap masih bisa kena penyakit. Paling praktis disuntik aja, diimunisasi, 2 minggu sudah terlindungi kekebalan. Biar kemana-mana dia belusukan aman. Walaupun masih bisa kena tapi jauh lebih ringan. Jadi walaupun rumah bersih, makanan bergizi, vitamin tiap hari, herbal, tanpa perimunisasi tidak ada tentara di dalam, hanya bentengnya aja yang kuat, tapi hidung terlalu terbuka, kecuali hidungnya dilakban terus, mulutnya dilakban, mungkin nggak ada virus yang masuk ya. Kalau ada nyamuk ditangkap, dipelintir satu-satu, nah mungkin ya, tapi tidak mungkin. Jadi paling praktis datang diimunisasi, kekebalannya bagus banget. Nah, dan gampang dan gratis lagi, dokter Apri dan gratis 12 vaksin pencegah penyakit juga gratis. Nah, saya akan jelaskan lagi. Nah, inilah bagi yang punya bayi imut-imut maupun remaja yang amit-amit, lengkapilah imunisasinya dari bayi, hepatitis B-nya, BCG-nya, DPT-nya, PCV. Sekarang PCV gratis disediakan dokter April, tapi syaratnya datang ke puskesmas umurnya 2 bulan.
kalau umurnya udah lebih, enggak, karena vaksinnya terbatas. Yang udah umurnya gede, belum dapat PCV. Kata dokter aku nggak boleh, kan vaksin terbatas. Yang datanya 2 bulan, kasih ya. PCV sekarang gratis, PCV cukup 3 kali. Nah kok kata dokter anak Indonesia bilang 3 kali, hampir sama kekebalannya, beda tipis, nah beti ya. Jadi 2 kali PCV pada umur 2 bulan 3 bulan, dan kemudian 1 tahun pakai PCV 3 itu sama dengan yang IDAI menganjurkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 15 bulan, sama ya, beda dikit. Tapi jangan lupa setelah itu usia sekolah, lengkapilah imunisasinya. SD kelas 1 campak rubella pada sekitar bulan Agustus, nggak persis amat sih ya, kadang-kadang sekolah lagi ada ulangan umum, dokter April lagi sibuk, ya mungkin agak tertunda dikit lah ya. Tapi acar-acarnya setahun 2 kali, Agustus campak rubella, November DT di kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6 ini tadi HPV tadi. Ngapain anak perempuan SD kelas 5, kelas 6 dikasih HPV? Kan dia belum berhubungan seksual. Virus HPV tidak hanya melalui hubungan seksual, nanti saya akan jelaskan. Kita belum sampai itu. Poin yang penting lagi, masih banyak sekolah yang tidak melakukan imunisasi di sekolah. Macam-macam alasannya. Nanti Dr. April bisa menjelaskan. Ada yang kepala sekolahnya menolak, ada yang para orang tuanya menolak, ada yang macam-macam deh ya. Nah, rugi. Vaksinnya gratis ya. Kalau bayar di rumah sakit Eka itu hampir 1 juta ya. Tapi 1 juta itu yang diambil rumah sakit Eka, saya cuma dapat 200.000 paling ya, 195 deh ya. Dipotong parkir. Iya. Kalau dokter April gratis datang ke Puskesmas, Posyandu, Posyansi nggak ada ya, dokter April nggak ada ya, Posyansi. Oke. Pertanyaan saya, Saint John apakah melakukan imunisasi untuk anak muridnya? Ya, alhamdulillah, hebat berarti. Harusnya SD kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6. Apakah juga kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6, Saint John? Nah, kalau belum, lapor ke dokter April, minta bikin program bulan. Mungkin tahun ini sudah nggak kebagian ya, karena jatah itu diperhitungkan dari tahun lalu ya. Mudah-mudahan masih dapat. Tahun depan deh, ya jangan lupa. Karena yang melindungi anak itu bukan sekolahan, bukan dokter April, bukan saya, tapi adalah para orang tua. Kalau orang tua saja menolak imunisasi, anaknya siapa yang mau melindungi? Tapi aneh, disediakan gratis oleh pemerintah untuk dilindungi, kok malah nggak mau anaknya? Itu kan aneh. Ada orang tua saya nggak mau. Apa deh? Saya doakan anak bapak mudah-mudahan tidak kena penyakit. Seminggu kemudian datang, jadi saya imunisasi deh. Karena nggak tahu. Bapak sekalian, dari studi yang menolak imunisasi sebagian besar adalah bapak-bapak. Kenapa? Yang datang pada penjualan harga ini bapak-bapak cuma berapa orang. Jadi banyak bapak-bapaknya nggak ngerti jadwal imunisasi, nggak ngerti manfaatnya, lebih heboh bilang imunisasi itu berbahaya segala macam. Mana berbahaya? Oh itu banyak yang mati. Banyak yang mati apa ketabrak sepeda motor, mama vaksin mana? Yang ketabrak sepeda motor tiap hari banyak kena vaksin. Jarang ada yang meninggal. Ya, kalau mereka tanya sama anak buahnya Dr. April tuh bidan-biduan yang vaksinasi tiap hari, nggak ada masalah. Ada gosip satu aja digede-gedein. Kalau saya ngomong terus sampai besok nggak selesai nih ya. Ikatan Dokter Indonesia maka juga menganjurkan imunisasi mulai bayi imut dari lahir sampai umur 18 tahun. Kenapa pemerintah cuma batasi sampai SD kelas 6? Dananya terbatas pemerintah. Pemerintah harus beli beras, beli ini. Wanita kan kerjaannya banyak bikin jalan tol. Kalau dokter anak kan cuma enak aja berarti. Ya 18 tahun ya. Karena memang berbahaya. Ada 2 poin yang penting, bahwa pada umur bayi samalah dengan Kepdepkes, kurang lebih sama. Pada usia sekolah kurang lebih sama. Tapi IDAI menekankan antara usia prasekolah sebelum masuk sekolah lengkapi dulu. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kalau udah lewat, karena para orang tua banyak yang keliru. Wah anak sih udah kelewat, antar aja deh. Salah, justru kalau tertunda lewat segera dilengkapi dengan cara seksama dan dalam tempo ya singkat-singkatnya. Jadi jangan ditunda-tunda kalau telat ya. Dan ada satu hal lagi IDAI ini ya, bahwa umur 3 tahun harus dapat influenza lagi 1 kali. Banyak orang tua yang lupa, banyak dokter juga yang lupa mengingatkan. Kenapa? Orang tua cuma datang batuk pilek panas, berarti dokternya juga, wah yang dokternya pasiennya banyak itu, mohon maaf ya, dokternya pasien banyak, seringkali nggak sempat menasihati. Kalau saya pasien saya
do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do itu. Jadi sempat menjelaskan bahwa 3 tahun harus influenza lagi, 4 tahun influenza lagi. Nah, IDAI rekomendasi IDAI tahun 2023 ada tambahan 1 vaksin baru. Dulu vaksin dengue memang ada, hanya bedanya vaksin dengue yang dulu itu mulai umur 9 tahun hanya sampai 16 tahun. Vaksin dengue yang baru ini lebih keren, mulai umur 6 tahun dan sampai 45 tahun dan nggak perlu periksa macam-macam. Ya, nanti kita sampai ke situ. Saya cuma menjelaskan dulu bahwa 7 tahun jangan lupa imunisasi TDEP atau TD. Kalau di sekolah nggak ada, segera nanti slide-nya boleh dimotret tuh, silakan Bu. Naik apa? Ada yang mau motret ke atas dia. Oke. Ya. Jadi kalau di sekolah nggak ada, mintalah ke puskesmas, boleh ke hospital, jangan nyari saya ya. Saya cuma ada seminggu 3 kali ya. Jadi vaksin TD, MR, ya SD kelas 1 TD, MR. Kalau di sekolah nggak ada, datang sana. Umur 8 tahun TD lagi, 11 tahun TD atau TDEP ya sama. TDEP itu nama dagang yang apa ya, sedikit agak mahal ya, dikit ya. Vaksinnya nggak panas. Semua vaksin nggak panas, saya pikir dingin perasaannya. Nggak panas. Kalau panas pakai payung, ya pakai obat turun panas. Don't worry Handayani, aman. Jadi bahwa pada umumnya orang tua imunisasi bayi itu lengkap, tapi usia masuk sekolah banyak yang lupa. Influenza lupa, dan sekarang ada dengue 6 tahun ke atas ya. Nah, tapi di Bu Dr. April belum menyediakan vaksinnya. Dr. April menyediakan manfoking, abatisasi, Jumantik bukan Jumanji ya, Jumantik. Tahu kan kalau Jumanji? Ya. Nah, tahun 2023 Ikatan Dokter Indonesia berdasarkan kajian maka memasukkan rekomendasi ada vaksin baru namanya imunisasi dengue TAK 003. TAK itu singkatan dari Takeda ya. Takeda itu nama perusahaannya. Saya nggak boleh sebutin nama dagang, nama perusahaannya boleh. Sama namanya Dr. Caroline sama Pak siapa tadi? Nah, itu boleh nyebutin, tapi kalau nama dagangnya nggak boleh. Saya nggak boleh bilang apa? Kidega nggak boleh, saya nggak boleh ngomong gitu ya. Nah, bedanya dengan vaksin yang lama harus periksa darah dulu. Kalau orangnya sudah pernah terinfeksi, baru boleh divaksin pakai vaksin yang lama. Kalau vaksin baru nggak perlu. Mau sudah pernah dengue 3 kali, kayak 10 kali, kayak atau belum pernah, datang aja ke EKA, ke rumah sakit Pertapa Pulang atau rumah sakit. Ini ada dari Gading Serpong segala ya tadi ya, saya dengar ya, dari orang tua di Gading Serpong. Datang ke rumah sakit yang di Gading Serpong minta vaksin dengue mulai umur 6 tahun, 45 tahun cukup 2 kali. Kalau vaksin yang dulu harus 3 kali. Dan vaksin yang dulu jaraknya 6 bulan, kalau vaksin ini jaraknya 3 bulan, dan cukup 2 kali, lebih hemat ya. Kan kata Pak Catur, hemat itu pangkal pandai ya. Hemat pangkal pandai menghemat maksudnya ya. Oke. Nah, aman. Nah, ini dia yang 2007 dulu ada vaksin lain ya, itu 9 sampai 16 tahun dan harus sudah pernah terinfeksi. Kalau yang sekarang tidak. Nah, tadi Dr. April berusaha menjelaskan, jari virus dengue itu ditularkan dari gigitan nyamuk. Ada anak yang sakit dengue atau baru awal-awal dia mungkin mana baru angkat-angkat badannya, tapi ada virusnya udah nih, pergi ke sekolah, di sekolah digigit nyamuk. Perhatikan, di sekolah ada gigitan nyamuk karena nyamuknya gigitnya siang ya Dokter April tadi, siang, pagi dan sore gigit, nyebarin ke teman-temannya, maka dalam waktu beberapa jam beberapa anak akan tertular dengue. Nah, dengan dengue kenapa sih? Oh, bahaya, bisa mula-mula cuma demam, lesu, sakit kepala, nyeri otot, mual. Tapi lama-lama kalau dia bisa terjadi sakit perut, berarti mulai pembesaran hati, mulai shock, ada perdarahan, pengentan darah, bisa masuk ICU dan bisa masuk ke berita di koran-koran, di TV. Jadi pencegahannya gimana? Jangan digigit nyamuk kalau bisa, ya. Oh, nyamuknya belang-belang, kata Dokter April ada nyamuknya belang. Jadi jangan usah ditarik, belang-belang apa enggak tahu, nanti malah digigit ya. Udahlah, mau nyamuk apapun, bentok aja kepalanya 3 kali ya, pelintir kepalanya, pokoknya cuma nyamuk apapun. Nah, tadi Dokter April sudah menjelaskan, bersihkan yang tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk. Karena sarang nyamuknya di tempat yang bersih, bak mandi,
kamar mandi pembantu ini yang sering lolos. Kalau bapak ibu sekalian pasti pakai bathtub semua ya, pakai shower. Kan pembantu enggak kan? Pakai ember kadang-kadang. Cek deh. Kalau ada jentik-jentik nyamuknya hati-hati. Itu bisa nyamuk demam berdarah, ya. Atau bekas kaleng-kaleng bekas di belakang-belakang pembantu suka nyimpen macam-macam kaleng ini, kaleng itu. Ada airnya, nyamuk sangat senang. Bukan di kolam yang becek berlumpur dia malah nggak suka, ya. Apalagi ada ikannya dimakan sama ikan. Nah, yang kena dengue tahun 2022 tadi di Tangerang tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian besar adalah anak dan dewasa yang kena dengue, yang sakit, ya. Anak dan dewasa sama. Yang meninggal sebagian besar atau 70% sampai 80% adalah anak. Orang dewasa sakit, kalau anak-anak sakit itu bedanya. Kalau sakit sama sakit beda ya. Kalau anak itu angka kematiannya lebih besar. Separuh yang meninggal adalah anak, tapi yang sakit bisa orang dewasa. Artinya apa? Orang dewasa juga harus dilindungi. Bayangkan kalau ibu yang punya bisnis macam-macam lewat medsos, bisnis online, bisa pesanan udah masuk tiba-tiba sakit. Jadi yang divaksinasi jangan cuma anaknya aja, bapaknya, ibu, nenek, kakek, teteh semua, batasnya 45 tahun ya umurnya. Membantu juga boleh, sopir, ajudan, security semua, ya semua. Jadi bahwa yang berisiko sakit tinggi adalah mulai anak sampai dewasa, ya. Itu lihat 5 sampai 44 tahun di Indonesia tahun 2022, ya. Sebelumnya juga sama, sebelumnya kebanyakan anak. Yang meninggal sebagian besar adalah anak. Kenapa? Nggak tahu. Ya tanya sama virusnya kenapa begitu. Nah, udah dibersihkan pakai katanya ada tanaman pengusir nyamuk, katanya pengusir setan atau pengusir nyamuk, ya macam-macam nih ya. Ada ikan, ada ikan pepes, ikan arwana, macam-macam. Tetap nggak mempan, bukan nggak mempan. Akan masih tetap pakai pengasapan dari fogging. Dokter Abdul itu hanya kalau ada wabah. Fogging hanya mematikan nyamuk dewasa. Larvanya bisa nyelam di air nggak mati. Larva pakai abatisasi atau digebukin satu-satu larvanya dibersihkan kan. Nah, kalau habis kasih ada wabah menurun kasusnya, tapi setelah itu naik lagi. Jadi dari tahun 1966 ketika kasus ini pertama kali ditemukan di Indonesia, di Jawa Timur dan Jawa Barat, sampai 2020 terus naik terus, tapi naik turun. Kenapa naik turun? Karena tadi begitu kejadian wabah di televisi, semua pada rajin bersihkan kamar mandi pembantu, kamar mandi tetangga, kamar mandi bersihin ya, kaleng-kaleng dibuang. Begitu tahun depan nggak ada wabah, lupa lagi, muncul lagi, sehingga tidak pernah turun. Ya turun sebentar naik lagi. Dan kasus dengue meningkat tiap 9-10 tahun. Meningkat kematiannya juga kasusnya. Terakhir adalah tahun 2017 terakhir ya tertinggi. Kalau ditambah 9 tahun 2026, kira-kira 2025 hati-hati akan meningkat, kematian juga tinggi. Nah sekarang 2023 ya 2 tahun sesudah pemilu lah ya, pemilu nggak ada hubungan sama tinggi ya. Dan tersebar di seluruh Indonesia ya. Lihat di wilayahnya Dr. April tuh Jawa, Bali, Sumatera, ya, banyak sekali. Dan yang terbanyak di mana tahun 2022? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur terbanyak. Yang meninggal maupun yang sakit terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kota mana yang banyak? Bandung, Depok, Bekasi tahun 2022 ya. Jadi walaupun rumah bapak ibu bersih, nggak ada nyamuk, ya. Kalau main ke Depok, main ke Bandung, digigitnya di sana, ya. Digigitnya di sana, jadi jangan merasa, rumah saya bersih, aman ya, bisa, ya. Di tahun 2022, ya. Banyak jadi jangan merasa, saya udah bersih, anak saya gizinya bagus, kasih suplemen tiap hari, kasih herbal Jumat Kliwon, Selasa main neurologi, ya dia main ke Depok, digigit nyamuk di Depok, ya tetap aja kena, ya. Ini yang meninggal. Meninggal juga banyak, Bandung, Semarang, Tasikmalaya. Dan 2015 Banten termasuk tertinggi 2015 ya. Nah, oleh karena itu dan dengue itu di seluruh dunia ada, ya, terutama di Asia dan di daerah tropis. Maka
dilakukanlah uji klinik vaksinnya di 13 negara. 10 negara yang banyak kasus dengue-nya dan 3 negara yang kasus tidak ada atau dengue-nya rendah. Ya, dapat uji klinik sejak tahun 2012. Ada yang bilang 2010. Nah, apa buktinya? Setelah dilakukan uji klinik selama berapa tahun, terbukti bahwa yang divaksin dengue kalau tertular dengue dia jauh lebih ringan. Sedangkan yang tidak divaksin dengue dia akan sakit berat, masuk rumah sakit dan sebagian meninggal. Terbukti selama uji klinik selama 3 tahun lebih, ini hasil penelitiannya. Dan umur yang terbaik adalah 6 tahun sampai 45. Tapi ada negara yang menerapkan sampai umur 60 tahun, ya biarin aja lah negara masing-masing kan. Nah, oleh karena itu di Indonesia dia sudah mulai Agustus 2022, kemudian Oktober 2022 di Eropa sudah mulai, ya, di Amerika sedang sedikit dalam proses, ya. Desember 2022 di Eropa sudah mau dipakai, di Eropa mulai umur 4 tahun. Ya biarin aja lah di Eropa kita. Brasil, Argentina, Thailand juga 4 tahun sampai 60 tahun. Tapi Indonesia kita pakai 6 sampai 45 karena hasil kajiannya sesuai dengan kondisi kita. Kita nggak bisa ikut negara lain. Sekali lagi bahwa IDAI tahun 2023 mengingatkan pentingnya imunisasi dengue untuk anak umur 6 tahun sampai yang 45 tahun belum menjadi yang kali ya. Ibu orang tua umur 45 tahun tidak usah periksa laboratorium dulu. Pernah digigitnya, pernah kena dengue apa belum? Boleh divaksin, cukup 2 kali, jaraknya 3 bulan dan aman. Nah, selain dengue, WHO selalu mengingatkan bahwa lindungilah anak prasekolah dan usia sekolah. WHO, bukan saya, ya. Ada school vaccination, ada preschool age between 6 until 70 years old. Di Indonesia pun ada ini SKB 4 Menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri menganjurkan adanya bulan imunisasi anak sekolah. Sehingga jangan lupa ibu sekalian yang punya anak SD kelas 1 harus dapat campak rubella DT, kelas 2 TD, kelas 5 TD dan HPV. HPV bagi yang lupa tadi untuk mencegah kanker leher rahim. Karena infeksinya terjadi pada mulai umur sekitar 10, 11, 12 ya. Nah, tadi kan. Nah, influenza juga penting. Kenapa influenza adalah pembunuh ketiga yang menyebabkan pneumonia? Influenza kok menyebabkan pneumonia? Pneumonia itu artinya radang paru. Paru itu bisa disebabkan oleh virus apa saja termasuk influenza. Influenza menyebabkan kematian yang ketiga di Asia Tenggara. Jadi influenza itu bukan yang pilek batuk karena asap rokok bapaknya. Itu bukan influenza, itu alergi. Anak punya anjing, darah anjing, kena bulu anjing masuk ke hidungnya, pilek-pilek, itu bukan influenza. Influenza itu tandanya apa? Batuk, pilek, demam, sesak, muntah, yang bisa meninggal. Imunisasinya influenza. Jadi salah sekali anggapan orang tua dan sebagian dokter yang nggak pernah ikut seminar, yang dari praktek dari subuh sampai subuh lagi cuma praktek, nggak pernah ikut seminar. Ada dokter yang begitu, ya. Nah itu ilmunya, mohon maaf ya, itu nggak berkembang. Beberapa dokter mengatakan nggak perlu imunisasi influenza, karena influenza itu bisa akuman ringan-ringan. Influenza itu pembunuh ketiga di Asia Tenggara, 11% meninggal pneumonia. Influenza itu penting banget. Nah, selain itu HPV tadi. Sejak tahun 2022, anak usia di bawah 15 tahun sudah ditemukan 3 kena kanker serviks stadium dini. Sejak tahun 2002 oleh ahli kanker Dr. Farid Aziz, sekarang profesor ya, saudaranya istri saya, nggak ada hubungannya ya, itu dia menemukan anak umur 15 tahun sudah menderita kanker serviks stadium dini. Terus setiap tahun 2002, 2009, 2010, 2011 terus ada terus, ya, sehingga angka kematian setiap jam 2 orang ibu atau perempuan meninggal karena kanker serviks. Bayangkan kalau seorang ibu meninggal, bayinya siapa yang ngurus, balitanya siapa yang ngurus, kalau bapaknya pasti ada yang ngurusin. Berat, tugas ibu itu berat sekali. Makanya dari dulu sudah bilang, saya nggak mau jadi ibu deh, berat tugas ibu itu. Hamil, netein, mandiin anak, ngebokin, ngasih makan, kena kanker serviks lagi ya. Udah saya nggak mau jadi ibu, udah jadi anak jadi bapak lah ya. Nah, karena itu ini penelitian imunisasi HPV
tidak berhubungan dengan mandul. Kenapa? Saya banyak terima WA. Nanti anak saya jadi mandul gara-gara belum menstruasi sudah dimensi HPV. Yang bilang siapa? Oh itu kan logikanya. Pakai logika, pakai hasil penelitian. Kalau logika aja kita nggak bisa. Apa contohnya? Paku yang kecil tuh kalau kita cemplungkan di kolam tenggelam apa enggak? Tenggelam. Kapal gede banget dari besi ditaruh di laut enggak tenggelam. Logika tidak bisa kita buktikan. Terbukti bahwa tidak benar bahwa imunisasi HPV menyebabkan mandul. Tidak benar bahwa imunisasi HPV hanya melalui seksual. Ternyata di beberapa toilet, beberapa kamar mandi, beberapa di Hongaria dan Tanzania ditemukan virus HPV. Jadi penularan virus HPV tidak hanya melalui seksual. Di mulut beberapa remaja, nggak tahu kok bisa ya mulut ada virus HPV-nya ditemukan. Ya, jadi tidak. Jadi vaksinasi HPV bukan untuk mencegah hubungan seksual. Oleh karena itu ada lagi yang WA saya, wah nanti anak-anak remaja kita menjadi bebas seksual. Enggak, justru mereka makin takut. Penelitian di 3 negara termasuk di Indonesia, di Bali yang sudah melakukan HPV, justru remaja makin takut karena seksual bebas. Karena apa? Menjadi tahu bahwa virus HPV itu ada di mana-mana dan bisa mengganggu kanker. Jadi justru edukasinya tuh meningkatkan kewaspadaan. Jadi yang bagi ibu yang punya anak umur 11 tahun, SD kelas 5, kelas 6, kalau di sekolahnya ada program imunisasi HPV, ikut. Kalau beli sendiri harganya mahal, ya. Satu harga vaksin itu kalau dibeli cendol dapat berapa tuh? Banyak banget ya harga. Nah, kok mati? Lalu PLN kok mati ya? Nah, COVID gimana imunisasi COVID? Apa masih perlu lanjut? Imunis vaksin ya, orang yang sakit COVID yang meninggal sebagian besar lansia, 48% lansia. Oleh karena itu imunisasi COVID diprioritaskan untuk lansia, terutama yang ada komorbid. Lansia dengan diabetes, lansia dengan hipertensi, lansia dengan obesitas harus divaksinasi COVID 4 kali. Jadi kalau ada bapak ibu sekalian yang punya nenek, kakek, teteh, lansia yang belum 4 kali, kalau masih ada sisa vaksinnya minta sama dokter April. Beberapa puskesmas masih ada, di daerah Serpong Utara sekarang masih ada. Ya kemarin guru renang saya belajar berenang, baru 70 tahun baru belajar berenang ya. Guru renang saya istrinya baru vaksinasi 3 kali, saya bilang harus 4 kali. Minta kemana? Cari di puskesmas, ada, puskesmas Serpong Utara masih ada sisanya. Tapi Desember mungkin udah habis, November udah habis, udah nggak ditanggung pemerintah lagi. Ya. Jadi yang diutamakan vaksinasi COVID adalah lansia, ya harus 4 kali. Sedangkan anak itu sedikit sekali yang sakit, hanya 0,5%. Sedangkan lansia itu 48%. Jadi anak cukup 2 kali aja udah cukup. Nah kalau yang saya belum sama sekali, yang belum pernah, mudah-mudahan vaksinnya ada. Tapi kalau ada, sementara ini vaksin di bawah 6 tahun belum ada di Indonesia. Kok negara lain ada? Ya udah pergi aja ke negara situ. Ya, di Indonesia belum ada. Kenapa? Karena hasil ujinya juga belum didaftarkan ke Badan POM. Jadi COVID lanjutkan untuk lansia, anak-anak cukup 2 kali. Rabies gimana? Di Bali banyak yang meninggal karena rabies, di NTT banyak yang meninggal karena rabies. Apakah anak-anak saya perlu divaksin rabies? Enggak. Yang perlu divaksin rabies adalah orang anjingnya yang penting. Karena satu anjing bisa gigit 10 orang, ya, nggak usah. Atau orang yang digigit anjing yang tersangka rabies. Kalau kira-kira bagaimana kita curiga anjingnya liar tiba-tiba gigit, nah orang itu divaksin. Atau orang yang bertugas menangkap anjing-anjing liar tadi. Jadi kita nggak usah rabies. Yang punya anjing divaksin rabies boleh. Nah kalau buku catatan saya, anak saya hilang waktu Bali gimana ya? Nggak masalah, lengkapi aja, ya. Mau SD, SMP, SMA, lengkapi aja, ya, aman. Kalau ada bayi yang punya bayi yang mungkin belum lengkap, datang ke puskesmas atau rumah sakit, minta supaya sekali datang tuh minta 2 suntikan sekaligus. Kalau ketinggalannya banyak, itu namanya suntikan ganda, aman. Cucu saya suntik paha kiri kanan, paha kiri yang crispy, paha kanan yang atasnya. Nggak masalah tuh. Don't worry Handayani, cucu saya sendiri. Saya punya cucu 4 udah ya. Gak ada yang nanya ya, kayak banget bedanya. Nah, suntikan ganda 1 kali datang disuntik 2 kali. Itu sudah dimulai di Jogja sejak tahun 2008, bukan baru sekarang. Di negara lain sudah mulai tahun awal 2000. Di Bangka Belitung sudah mulai tahun 2018. Di NTB mulai 2016. Ini saya ngomong kapan ini ya. Ya, ternyata bahwa imunisasi juga datang 2 tuh aman, gak ada masalah. Tanya sama bidan perawat yang mungkin gak ada masalah.
Cuman gosip-gosip lah yang sering, wah anaknya nanti begini, namanya juga gosip ya. Aman, don't worry Handayani ya. Nah, waduh, anak saya sudah bilang-bilang nih alergi karena neneknya, kakeknya, koknya tuh ngerokok ya. Anaknya kalau pilek, batuk, anaknya happy, ketawa-ketawa, makan bagus, tidur bagus, boleh divaksin, boleh ya. Tapi ada dokter, sekali lagi saya ingat dokter yang tidak pernah ikut seminar, cuma dari pagi sampai pagi lagi praktek aja dia, dokternya nggak mau vaksin. Itu dokter yang ketinggalan zaman, itu zaman purba dulu ya dokter. Kalau batuk pilek di anaknya sehat, makan biasa, tidur biasa, don't worry Handayani. Nah anak saya ADHD, anak saya sindrom Down, anak saya autis, boleh. Justru mereka yang harus diprioritaskan karena mereka nggak bisa ngomong. Kalau dia sakit nggak bisa ngomong, justru mereka yang harus diprioritaskan ya. Kemudian anak yang, oh anak saya pernah kejang, pernah epilepsi, asma, boleh, nggak ada masalah. Asal jangan lagi kejang kewajotan itu divaksin ya jangan, diobatin dulu ya. Nah, anak asma juga jangan lagi makan gitu ya, diobatin dulu ya. Jadi talasemi sudah ditransfusi, nggak ada masalah. Diabetes gulanya terkontrol, jadi tidak ada alasan ya, hanya sangat sedikit yang tidak bisa divaksin, yaitu yang sakit kanker darah maupun kanker lain. Itu memang sebaiknya kita tunda. Sampai kapan? Kita bukan dilarang ya, ditunda sampai kapan? Sampai dokternya mengizinkan. Kita nggak tahu ya. Nah, kalau mau, wah saya mau umroh, saya mau pergi kemana-mana, mau ziarah ke Bethlehem, mau kemana-mana, boleh divaksin. Mau bareng-bareng sekalian lebih bagus, atau kasih jarak 1 bulan ya vaksinnya. Jadi nah, oh anak saya habis imunisasi bengkak, itu biasa, reaksi biasa. Kayak kita makan cabai kepedesan kan biasa kan? Itu bukan masalah. Kalau bengkak dikompres, kalau demam kasih obat turun panas. Itu bukan salah suntik, itu bukan malpraktek, itu gejala biasa. Cuman kadang-kadang dokternya lupa mengingatkan, Bu, nanti ini kali demam itu biasa, bengkak dikit itu biasa, merah dikit itu biasa ya. Kok anak saya yang dulu enggak, ya lain-lain tiap orang. Ada yang makan cabai 1 kepedesan, ada yang makan 5, enggak apa-apa ya. Kalau panas kasih obat demam, kalau bengkak jadi kompres ya. Nah, ada juga anak saya sudah diimunisasi kok masih kena penyakit. Mama masih bisa, rumah saya kita udah dipagar aja maling masih bisa masuk ya kan. Tapi kalau yang sudah divaksin jauh lebih ringan, tetap bisa kena. Anak saya udah sakit campak, kok masih diimunisasi campak, kok masih kena sakit campak? Bisa, tapi jauh lebih ringan. Atau jangan-jangan imunisasinya belum lengkap, ya. Nah, itulah mengapa imunisasi harus diulang. Tidak cukup waktu bayi aja. Kenapa? Waktu bayi naik kekebalannya, begitu balita mau masuk usia sekolah, kekebalannya akan turun lagi. Itulah makanya sebelum masuk sekolah perlu di booster. Ini yang banyak orang tuh, udah cukup waktu bayi aja. Bahkan masih ada beberapa bidan dan biduan yang bilang cukup waktu masa bayi. Ada bidan-bidan ejaan lama masih bilang gitu, cukup sampai 9 bulan. Itu mungkin bidannya nggak pernah nonton televisi atau cuma sibuk arisan tiap hari atau masak gulai ya. Ada masih, kata bidan saya cukup sampai 9 bulan. Itu salah, 9 bulan betul naik, habis itu kekebalannya habis. Nah, 18 bulan harus naik lagi, jelang masuk SD turun lagi. Kan di SD dikasih lagi, naik lagi, pada usia remaja turun lagi, maka SD kelas 5, kelas 6, pada remaja perempuan juga harus diulang lagi. Nah, oleh karena itu, mari kita ajak saudara kita, teman kita, musuh kita yang belum melengkapi, kita ajak. Yang mau melengkapi kita puji, wah bagus Bu. Yang ragu-ragu kita jelaskan, kasihan kalau anak kamu yang cantik ini, yang IQ-nya 150 ini, kalau kena sakit campak rubella, kena sakitnya itu bisa sakit bisa meninggal. Hati-hati ya. Kita ingatkan mereka kadang-kadang karena mohon maaf terutama bapak-bapak. Ini bapak bisa gitu nih bapak. Kalau ibu kan bapak satunya lagi itu nggak mengerti bahaya penyakitnya, jarang dibahas di kalangan bapak-bapak. Bapak-bapak hanya bahas merek mobil yang terbaru, merek mobil listrik, ya HP terbaru, tapi jarang membahas bahaya penyakit. Maka bapak-bapak banyak menolak. Nah, kalau sentuh hatinya, kalau anak ibu yang cantik begini, ganteng kayak Pak Catur tadi, ya orang kena sakit catat apa nggak kasihan. Kalau ibu-ibu disentuh hatinya biasanya tergerak. Tapi kalau bapak-bapak gengsi, udah bilang enggak ya enggak aja. Itu terjadi banyak di beberapa provinsi. Ya. Nah, yang menolak biarin aja. Udahlah, nggak mau ya. Kalau menolak jangan dipaksa, jangan diancam, biarkan aja, kita doakan. Mudah-mudahan anak bapak ibu tidak sakit berat, tidak cacat, tidak meninggal. Nah, bagi yang datang terlambat, di belakang ada 18 yang datang terlambat tadi, saya ulang sedikit ya. Ada 7
17 penyakit berbahaya yang mengancam anak cucu ponakan kita. 17. Tetapi 5 diantaranya belum disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Yang 12 gratis, tanya Dr. April nanti ya. Yang 5 adalah influenza, varicella, hepatitis A, tifoid, dan dengue. Dengue yang kita bahas hari ini. Nah, walaupun rumah kita bersih, gizinya bagus, suplemen tiap hari, mandi sehari 7 kali, tetap masih bisa tertular karena virusnya bisa masuk lewat hidung, lewat mulut, gigitan nyamuk, gigitan anjing, ya. Dan di dalamnya harus ada tentara yang menunggu. Tentara itu hanya bisa dibentuk oleh imunisasi, rangsangan imunisasi. Ini imunisasi harus kita lengkapi, jangan hanya melengkapi pada usia bayi, tapi juga sampai usia sekolah. John, Hidayah juga sama menganjurkan dari usia. Selamat datang Bu yang baru datang. Ya, bayi sampai usia sekolah, dan jangan lupa sebelum masuk sekolah lengkapi dulu. Karena banyak yang kelupaan. Kenapa? Di rumah hanya ketemu bapak, ibu, nenek, kakek, ATT. Di sekolah bisa ketemu security, ketemu sopir, ketemu tukang kebun, ketemu guru. Ya guru, kalau guru sih bersih-bersih, biasanya mengkilat kayak Pak Catur tadi ya. Aman, ketemu teman-temannya juga macam-macam kan ya. Dan imunisasi harus diulang, tidak cukup dengan waktu masa bayi imut-imut ya. Bisa. Dengue, influenza harus diulang. Dengue kita mulai tahun ini ya. Dan kasus dengue itu setiap tahun meningkat terus, 10 tahun sekali meningkat 2-3 kali dan meninggal. Dan yang kena sebagian besar adalah anak dan dewasa. Yang sakit adalah anak dan dewasa. Jadi yang imunisasi 6 sampai 45 tahun, anaknya bapak, ibu, nenek 45 tahun enggak ya? Ya gitu, imunisasi semua cukup 2 kali ya. Karena kenapa? Yang meninggal separuh 3/4-nya 70% adalah anak. Nah, ini dia cukup 2 kali ya. Jaraknya 3 bulan, aman dan efektif. Dan kapan tadi Dr. April menegaskan? November mulai naik ya. Oktober kalau bisa vaksinasi sebelum Oktober. Kenapa? Oktober udah mulai naik tuh. Dari Dr. April juga, ini saya pinjam dari Dr. April ini ya. Naik ke sama di Tangerang seluruh Indonesia. Puncaknya adalah sekitar Januari, Februari sampai April. Ini pengalaman selama dari tahun 2000. Saya kira demikian loh, anak-anak baru masuk. Anak-anak, wah bagus, ganteng semua. Bayangkan kalau anak-anaknya begitu ganteng, keren-keren itu, nggak diimunisasi kemudian terkena penyakit, itu kasihan banget. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada hal kurang saya. Kalau suruh ngomong begini 3 hari 3 malam nggak berhenti. Makasih Bapak Ibu, mohon maaf, makasih. Wow. Bapak Ibu pasti excited banget ya mendengarkan paparan dari Dr. Miko. Kalau Bapak Ibu mungkin kalau konsultasi berobat ke dokter itu sebentar banget ya. Benar sekali, Sir. Ya, mau nanya itu, aduh, pasien sebelumnya udah nunggu gitu loh. Pagi ini dikasih porsi yang luar biasa, benar? Iya, benar sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Semua tepuk tangan Dr. Miko. Sebentar lagi ada diskusi tanya jawab. Kita akan langsung ke sesi selanjutnya, tanya jawab. Kita akan memanggil seorang ibu moderator. Iya, benar sekali. Dan kita akan memanggil Miss Reti. Yeay, Tepuk Miss tangan Reti. kepada moderator kita pagi ini. Terima kasih Pak Robert. Saya akan memanggilkan pembicara kita dua-duanya sekaligus. Ibu Tika Bisono sudah hadir, jadi Profesor Dokter silakan Pak Profesor Sidharth Miko dan Ibu Tika Bisono sekaligus bersama-sama. Nah, tadi Prof sudah banyak bercerita mengenai kesehatan buat anak-anak kita. Jadi kita sangat ingin bahwa anak-anak itu bukan hanya pintar di sekolah, memiliki prestasi-prestasi, tapi juga terjaga sehingga mereka memiliki kesehatan yang prima untuk bisa terus berprestasi. Prof, kalau di kami itu ada imunisasi anak kelas 1, kelas 2, kelas 5. Mungkin buat Dr. April kami mohon kalau sudah ada HPV, kami juga mau dong. Jadi HPV belum masuk ke sini ya, ke Tangerang Selatan ya, atau di Tangerang udah ada, tapi di Tangerang Selatan tunggu ya, semoga St. John masuk dalam daftar ya dok.
Jadi kami setiap tahun memang selalu untuk kelas 1, 2, 5 sudah ada vaksinasi imunisasi anak, dan juga biasanya sebelum vaksinasi orang tua akan dimintakan surat izin. Nah mungkin sebelum kita lempar ke teman-teman yang ada di sini, orang tua yang hadir, mungkin Prof bisa kasih sedikit panduan bagaimana orang tua menyikapi untuk surat itu. Kayak tadi sih sebenarnya sudah ya, kalau pilek-pilek sedikit nggak apa-apa. Nah, bagaimana supaya kita ada panduan yang tepat untuk itu. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Jadi saya mau ulang sedikit ya, walaupun kita bicara hari ini tentang vaksinasi, saya selalu melihat manusia secara utuh. Satu, kalau pengen anak kita sehat, kuat, gesit, nomor satu nutrisi jangan lupa. Pagi sarapan pagi, siang harus makan, malam juga makan, dan nutrisinya cukup, lauknya cukup, jangan terlalu banyak karbo. Poin pertama. Kedua, kasih sayang, stimulasi mulai bayi imut-imut sampai remaja ya. Stimulasi itu bisa berupa kasih sayang, contoh bicara, contoh, sehingga nanti Bu Tika yang belum ngerti ini, beliau ngerti ya bagaimana membentuk kepribadiannya ya, pribadiannya sehingga lama-lama bisa punya rumah pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, kepribadian. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatannya tadi kita harus lindungi jangan sampai udah dia ganteng, pinter, cerdas, kena sakit tadi, entah meningitis, entah demam berdarah, sakit, catat, mohon maaf, meninggal. Jadi tidak bisa hanya satu aja imunisasi saja, tidak cukup nutrisi saja, tidak cukup kebersihan saja seperti tadi, tidak cukup kasih sayang dan sekolah, semua harus dilengkapi. Itu prinsip menghadapi anak, jangan lupa. Nah, kalau bagaimana soal imunisasi? Imunisasi adalah hak anak. Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 ya, maupun Konvensi Hak Anak tahun 1989. Bahwa semua anak tanpa diskriminasi, apakah itu cacat, difabel, apakah itu miskin, apakah itu kaya, apakah bodoh, apakah pintar, mempunyai hak untuk dilindungi dari apa? Dari berbagai macam, dari penyakit, dari kekerasan, diomelin, dicubit, dipukul, digebuk semua. Nah, kita hari ini hanya bicara soal penyakit. Ketika mau diimunisasi, sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang, bahwa sebenarnya tidak perlu pendapat persetujuan orang tua. Tidak perlu. Kenapa? Sifatnya hak anak. Hak anak itu tidak non-diskriminatif, nggak boleh dibiarkan orang tuanya setuju, orang tua nggak setuju. Harusnya. Tapi kita tuh sangat berbaik hati, udahlah beritahu ke orang tuanya. Nah, sekarang tinggal orang tua filternya. Apakah orang tuh sayang pada anaknya apa enggak? Apa lebih sayang pada media sosial, pada gosip tetangga sama temennya? Kalau dia percaya sama gosip temennya, dia nggak usah imunisasi. Aneh, anaknya mau dilindungi supaya nggak sakit kok malah ditolak, itu aneh banget kalau ada orang tua begitu. Jadi kalau anaknya cuma pilek-pilek sedikit, pilek alergi karena bapaknya ngerokok atau kakeknya ngerokok atau karena pelihara anjing, kucing karena asap, dia makan bagus, aktivitas bagus, don't worry Handayani, vaksinasi. Anak saya autis, boleh asal dia nggak demam, nggak apa sebenarnya. Anak saya talasemi, anak saya kelainan jantung, selama dalam keadaan stabil, don't worry Handayani. Jadi sebenarnya itu surat dari sekolahnya yang pemberitahuan. Sebenarnya izin, ya memang betul bahwa orang tua anak adalah milik orang tua, tapi sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Konvensi Hak Anak 1989 yang diakui di 192 negara, imunisasi adalah hak anak. Ini ada cukup jelas ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Mungkin orang tua sudah ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan supaya bisa kami serahkan untuk bisa bertanya. Yang pertanyaannya bagus dapat sepeda. Tanya sama Pak Jokowi. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada Ibu Tika, karena Ibu Tika kebetulan punya pengalaman kehilangan anak ya karena demam berdarah. Ya, maaf ini pertanyaan yang sensitif, tapi ya mungkin karena memang sesuatu yang tidak terkira ya waktu itu ya Bu ya. Boleh berbagi sedikit kisahnya. I hate this question. Baiklah Bapak Ibu semua, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. 13 tahun yang lalu
sih memang ya, 13 tahun yang lalu ketika itu DBD lagi gila-gilanya meringsak Indonesia dan yang meninggal banyak banget gitu ya. Sampai dibawa ke Singapura itu juga meninggal di sana. Jadi kebetulan anak saya ya, kita semua kena sih juga waktu itu. Tapi Janika yang kemudian kena shock syndrome ya. Dan ketika itu para dokter Indonesia belum jago-jago amat tuh dok tentang penyakit-penyakit di katulistiwa ketika itu. Jadi TOT-nya banyak banget tuh, program TOT ke para dokter Indonesia tentang penyakit-penyakit di garis katulistiwa. Saya sendiri sempat ngamuk-ngamuk lah waktu itu karena lu kan tinggal di katulistiwa gitu, masa sih gak belajar tentang penyakit katulistiwa? Sebenarnya katulistiwa tiap tahun ada ya, tiap tahun lah rutin gitu. Jadi ya udahlah ngamuk-ngamuk yang tidak berujung, dan akhirnya saya juga jadi ikon DBD ketika itu, bukan dengan Takeda, dengan orang lain, dan sosialisasi waktu itu 5 tahun ya, dari 2007 sampai 13. Itu sosialisasi tentang panas kelana kuda. Bapak Ibu tahu ya kelana kuda ya? Pokoknya ditempel-tempel di apotek gitu ya, se-Indonesia. Jadi kakak saya dari apotek-apotek. Nah itu berhasil. Jadi panas kelana kuda itu berhasil. But at that time memang belum ada vaksin-vaksinan, nggak ada. Jadi dulu obatnya kayak angka, tahu ya Bapak Ibu, angka, jus, jambu merah, pokoknya merah-merah deh gitu ya. Dan pada saat saya kena itu angka tuh belum ada. Saya kena 2003 waktu itu. Terus ya udah mama kasih jus aja, pokoknya banyak cair. Nah kemudian 2006-2007 itu memang parah-parahnya demam berdarah, dan obat-obat sendiri memang ketika itu belum ada, dan para dokter juga bilang nggak ada gitu, jadi nutrisi aja gitu kan. Nah saya nunggu memang sampai 13 tahun sih, jadi baru tahun ini atau ada vaksin gitu. Dan kita lagi kerja keras untuk diambil negara supaya nggak bayar, jadi kayak COVID kemarin vaksinnya. Tapi karena belum diambil negara jadi masih berbayar. Nah jadi memang pengalaman itu ya saya dipaksa untuk jadi ikon kan, jadi ketemu orang kayak gini nih, sosialisasi lah kebersihan, sosialisasi lah kesehatan, jadi termasuk jadi yang dokter Mik bilang harus nutrisi. Saya mau nambahin ya Bapak Ibu, makan tepat waktu. Siapa di sini yang kalau makan suka-suka waktunya? Ayo ngaku kalau ngaku dapat hadiah. Iyalah, soalnya jujur. Nah buat Bapak Ibu yang makannya nggak teratur, sorry jadi contoh jelek buat anak-anak. So you're not okay kalau ayo kakak makan, tapi ibunya bapaknya nggak makan tepat waktu, terus om doknya ngapain dong nyuruh-nyuruh kayak gitu? Ya kayak di sekolah kan tepat waktu ya, tapi apakah di rumah kayak di sekolah? Nggak jadi gitu ya. Terus ayah ibu yang nggak suka sayur, siapa yang nggak suka ijo-ijo? Siapa di sini ada? Ayo ini yang ada ketawa-ketawa sendiri pasti itu gue pasti gitu ya. Jadi kalau bapak ibu nggak suka 4 sehat 5 sempurna, then you're not a good example for your kids. Gitu loh. Nah akhirnya badannya rapuh. Ya ini tadi saya ngeliat waktu adik-adik pada pakai kacamata tadi itu loh, kan lagunya ya, saya tadi gerak sendiri loh, saya lihat ke belakang, ini patung manusia yang di belakang saya, diam aja tuh, ibu saya deh orang tua, diam aja, ntar saya nggak tahan ya saya, bahkan saya teriak-teriak, gitu ya, tapi di belakang saya, oh my god, gitu. Terima kasih. Thanks to you nih. Kembali ke Prof. Sujatmiko. Mungkin tadi yang disebutkan oleh Ibu Tika tuh yang dimana kami orang tua sering lolos ya karena pelana kuda. Jadi setelah anaknya sakit 3 hari panas sudah sembuh kita lega. Ternyata mungkin malah DB. Nah, kurang lebih bagaimana melihat atau mengenalinya.
Ya, kalau ada demam berarti ada bakteri atau virus masuk ke badan kita. Itu kata kunci pertama. Kenapa? Saya sering bilang, wah anak saya bukan masuk angin, soalnya kecapean. Kecapean tidak pernah menimbulkan demam. Tukang becak kita, kuli kita, kerja kuli bangunan, dia kecapean tidak pernah demam. Jadi kita rubah mindset kita, kalau demam bukan masuk angin, angin masuk itu dibutuhkan karena kita butuh oksigen. Jadi demam bukan kecapean, bukan masuk angin, tapi demam itu ada virus atau bakteri masuk ke tubuh kita. Itu poin pertama. Betul sekali, kalau 1 hari 2 hari hilang, anaknya happy aja, don't worry handayani. Tapi kalau 3 hari panasnya masih turun naik, apalagi dengan obat turun panas tidak turun-turun, anaknya makin lesu, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Nggak harus ke rumah sakit TK, walaupun di rumah sakit TK ya, boleh ke klinik dekat masing-masing. Tapi yang betul tadi ceritanya Mbak Tika tadi, saya menjadi Mbak aja ya, karena memang beliau lebih tua dari saya atau lebih. Jadi minum. Kalau anak demam itu nomor 1, obat turun panas diberikan, minum diminumkan. Kalau bisa jangan minum air putih. Air putih gak ada isinya apa-apa, kecuali dibacain Pancasila baru ada air putih terpercaya. Jadi kalau bisa jus buah boleh, sirup ABC boleh, sirup Mbah Marijan boleh, susu boleh, jangan air putih. Kenapa? Pada waktu demam dia butuh kalori lebih, ya. Demam, kasih obat turun panas. Kalau 2 hari selalu naik lagi kasih obat turun panas, segera bawa ke rumah sakit karena kita mesti cari sumbernya. Dan yang namanya anak, terutama kalau balita, itu bisa dari ujung rambut, ujung kaki, bisa kuman, bisa di telinganya, bisa di mulutnya, bisa di hidung, bisa di pencernaan, bisa di jantung, bisa di paru, bisa di ginjal, bisa di darah. Kalau demam berdarah, ada virusnya dalam darah. Jadi intinya kalau demam, dia naik turun cenderung makin rendah. Hari ketiga seolah-olah udah rendah nih, kata Mbak Tika tadi. Pelana kuda tuh suhunya seolah-olah hari ketiga itu udah turun, dia udah, tapi masih lemas. Hati-hati, karena setelah itu akan naik lagi, makanya bentuknya kayak pelana kuda gini. Jadi walaupun sudah turun hari ketiga, anaknya masih lemas, apalagi kalau ujung kakinya dingin, segera bawa ke rumah sakit. Itu aja pelana kuda. Makasih. Terima kasih, Dok. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan? Kayaknya terpesona ibu-ibu dan bapak-bapak kita, Dok. Boleh nambahin sedikit ya, berarti jadi penurun panas itu biasanya duluan gitu Bapak Ibu. Saya juga belajar dari para dokter ya. Jadi apapun penurun panas, tapi kalau buat DBD itu harus paracetamol. Nggak boleh saya nggak taunya ibu-ibu. Jadi harus paracetamol. Nah, tapi kenapa saya belum cari tahu, tapi pasti ada unsurnya ya. Jadi katanya tuh kalau paracetamol tidak ada efek membuat darah itu tambah bocor di dalam tubuh. Kalau yang satunya nggak ada unsur itunya. Mungkin Dr. Miko bisa menjawab lebih detail ya. Kenapa paracetamol bukan ibu? Ya, jadi pokoknya paracetamol lebih aman, apalagi terutama yang ada kelainan lambung, jangan ibuprofen. Ibuprofen juga akan melukai lambung, perdarahan makin hebat. Cuma perdarahan kan waktu pembekuannya berkurang. Jadi paracetamol paling aman, ya. Kemudian minum, awasi selama 3 hari kurvanya apakah cenderung turun, tapi anaknya makin lemas apa enggak. Terima kasih. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi, Prof. Biasanya kalau kayak cacar, nah anak-anak kan nggak masuk sekolah, tapi melihat anaknya udah ceria, udah sehat sepertinya, dikasih masuk sekolah. Padahal ada masa yang dimana masih ada penularan. Itu kira-kira seperti apa? Karena kadang-kadang kan satu yang cacar bisa satu sekolah, satu kelas langsung kena. Itu kita memang, kami punya health center, kami punya nurse di sini, tapi kita tetap dari orang tua perlu bantuan orang tua untuk melihat. Kadang-kadang anaknya cacar, dilihatnya sepertinya udah sembuh, sudah disuruh masuk supaya nggak ketinggalan pelajaran gitu. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya kuman apapun, virus apapun, begitu masuk hari itu
tidak langsung panas, tidak timbul gejala. Dia butuh waktu 3 hari sampai 1 minggu, bakteri virus apapun, dia baru akan timbul panas. Yaitu pada saat dia kumannya berkembang biak dan mulai dilawan oleh tubuh. Itu poin pertama. Kalau mulai timbul panas berarti kumannya udah berkembang biak. Jadi kalau panas hari itu bukan masuknya hari itu. Mungkin 3 hari yang lalu tanya kemana? Ya, ke Ragunan atau kemana-mana, masuknya mungkin dari sana. Ya masuk. Tadi saya katakan tadi bahwa walaupun rumah kita bersih, ya nggak ada nyamuk, nggak ada, tapi kalau seminggu yang lalu main ke Depok, mana yang banyak penyakit demam berdarah, dia bisa digigitnya di Bandung, di Sleman, di mana-mana. Tadi kan saya tayangkan di slide saya bahwa yang banyak itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya Tangerang juga ada tadi Dokter April sudah jelaskan, Tangerang Selatan juga Selatan. Walaupun rumah kita bersih, nggak ada tikus, nggak ada nyamuk, nggak ada nyamuk, kita dikit tempat lain. Nanti kalau ada demam, berarti sudah beberapa hari yang masuk, ya. Kemudian akan timbul gejala macam-macam. Kalau dia menyerang paru-paru, penyakit apapun dia akan batuk. Kalau menyerang saluran nafas duduk dia akan bilang. Kalau cacar, barulah mulai timbul gelembung-gelembung, merah-merah segala macam. Kemudian diobati. Panasnya mungkin turun, tapi batuknya belum hilang. Selama masih batuk dia bisa menyemburkan kuman-kuman dan virus. Selama kumannya belum mati, cacar itu gelembung-gelembungnya akan cairannya bisa menularkan. Bagaimana kalau sudah kering cacarnya, sudah hitam-hitam, sebagian kecil masih menularkan. Nah, menularkan. Jadi bagaimana? Seringkali saya mendapat pertanyaan di sekolah-sekolah. Kalau dia harus ulangan umum, harus ujian, boleh masuk tapi ujiannya di kepala sekolah atau di ruang UKS. Karena dia untuk jangan sampai dia merasa nanti ulangan susulan, karena Mbak Tika mungkin lebih tahu. Anak-anak dengan ulangan susulan dia merasa tertekan, tahu teman-temannya sudah selesai, dia belum, itu panik ya. Apalagi anak-anak yang merasa berprestasi, takut nanti rankingnya aku turun segala macam. Zaman dulu pakai ranking kan ya. Saya pernah tanya, kamu ranking berapa? Ranking 2. Muridnya berapa? 2. Ya pantesan aja. Ranking 2 terus ya. Jadi apa artinya? Sakit apapun kalau demamnya sudah turun bukan berarti bahwa dia tidak menularkan, masih bisa menularkan. Kedua, kalau masih gejalanya ada, batuk, pilek, misalnya, itu masih bisa menularkan. Pakailah masker. Ya. Nah, bagaimana cacar? Khusus untuk cacar, walaupun sudah hitam-hitam, sebagian kecil masih bisa menularkan. Nah, kalau dia harus ikut ulangan, ikutlah ulangan, tapi di kamar UKS atau di ruang kepala sekolah. Itu solusinya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali dikit boleh ya, yang tadi nular bisa di mana-mana ya Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu di Depok dan saya standar kebersihannya udah premium. Jadi tiap ruangan ada tong sampah. Tiap ruangan tiap kamar mandi ada tong sampah. Di dapur ada tong sampah. Dapur dalam tong sampah. Dapur. Jadi saya banyak tong sampah. Jadi tong sampahnya bukan cuma satu atau kita harus keluar. Tapi masalahnya saya nggak melakukan itu buat tetangga-tetangga ya. Dan kami semua kena di luar, pembantu nggak ada yang kena dibuat saya ini geng pembantu ini mau saya jadiin tes nih, mereka kena juga nggak? Ternyata nggak, mereka baik-baik aja, tapi kami semua yang kena ketika itu. Jadi memang jarak terbangnya si AIDS itu 200 meter yang saya masih ingat ya. Jadi habis 200 meter dia nggak bisa sejauh itu. Ya udah, tetangga di Jakarta kan atau di kita di Indonesia kan boro-boro 10 meter nempel kok dindingnya ya, pasti saling berkunjung gitu ya. Jadi standar di rumah kita, di rumah di komunitas kita itu penting banget. Tapi Indonesia belum sampai sana lah, emang belum gitu. Dan kalau di Jawa Barat sampai ada yang meninggal, angkanya 200 orang tahun ini. Dari tahun lalu sampai tahun ini tuh 200 yang meninggal. Buat saya it's already a disaster gitu sebenarnya. Tapi Indonesia tuh masih 200 kan, belum 2000 gitu. Indonesia tuh gitu loh ya. Ngeselin banget gitu ya. Jadi saya juga nggak mau Indonesia parno sih, enggak. Tapi paling nggak pada saat endemi itu ngerti mindset kita, mindset endemi gitu. Jangan flu harian yang kerokan hilang ya, enggak lah ya. Ini enggak ngomong wes dikerok urung gitu kan. Ini ngeselin di Indonesia nih ya. Nah, iya. Udah sampai kematian pun juga enggak serta-merta merubah cara kita melihat
faktor kesehatan loh. Kalau saya sebelum ada faktor meninggal udah kayak gini ajarannya mama. Dan terakhir, jangan main dokter-dokteran ya Bapak Ibu. Aduh, jangan main ya kalau ada suplemen dari luar negeri. Siapa di sini yang rumahnya suplemen luar negeri yang gede-gede itu loh, apa namanya? Botolnya gede-gede, 500 mg, 500 kapsul. Itu nggak menjamin gitu loh, ya. Dan mahal-mahal gitu ya, suplemen. Saya tuh nggak ada di rumah gitu ya. Ya udah yang ada di Indomaret, ya, Mas, yang ada di Indomaret bisa dibeli. Tapi yang mahal-mahal nggak ada, karena itu tidak menjamin pola pikir kita, pola pikir sehat. Nah, itu aja. Boleh nambahkan sedikit tuh. Ini setuju sekali. Seperti yang slide saya tadi, suplemen, herbal, vitamin itu boleh. Dia hanya perbaiki fisik kita, tapi tetap kalau digigit nyamuk tetap tembus, nggak bakal terus sakti terus bengkok dan enggak, tetap ya. Jadi negara dengan ahli herbal di dunia seperti Cina, India, Amerika Latin tetap melakukan imunisasi. Jadi silakan mau herbal, mau vitamin, mau suplemen silakan, tapi imunisasi tetap dilengkapi. Terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Bu Tika. Bagaimana, sudah ada yang punya pertanyaan? Kalau tidak, sepertinya mereka ini menunggu-nunggu materinya Bu Tika nih. Bagaimana kita empowering our new generation ya, Gen Z and also generation Alpha ini menghadapi dunia yang baru yang penuh dengan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sujatmiko. Kami sangat terinspirasi dengan banyak hal yang bisa membantu untuk physical well-being anak-anak kami. Boleh ada pesan sedikit nggak? Oh, boleh. Ya, jadi kira-kira bisa nggak Ibu Bapak sekalian untuk menerapkan saran-saran nanti dari Mbak Tika, dari saya atau dari dari anjuran dari pemerintah? Kira-kira bisa kan? Tergantung apa? Ingat betul sekali ya. Barangkali udah pernah lihat ini kan sumbu kompor ini kan lembek ya. Sumbu kompor ini saya kira semua udah tahu lembek. Tapi kalau dengan niat yang kuat, sumbu kompor yang lembek, jadilah sumbu kompor yang keras. Bisa. Syaratnya niat yang kuat. Kalau niatnya nggak kuat, niatnya nggak kuat gitu ya. Kemudian dari pengetahuan, aku cuma mau mengingatkan bahwa sebentar lupa. Bisa sulap ternyata. Pengetahuan yang kita dapat dari manapun ya, itu tadi kan mungkin ada yang belum tahu tentang demam berdarah ini kan anggaplah buku kosong, murid-murid kita kan belum tahu. Tapi kalau kita kasih informasi sedikit-sedikit kan lama-lama ada isinya kan. Nah, informasi itu ditambah, dilengkapi, dipraktekkan akan hasilnya akan lebih bagus kan. Tapi kalau informasi tidak kita sebarkan, aku beli di pinggir kaki lima situ ya. Kalau informasi tidak disebarkan lama-lama hilang lagi. Maka informasi harus disebarluaskan. Ya. Terus sebentar lagi, tadi saya, khusus yang punya bayi, buku kaya ini bagus sekali. Buku yang paling lengkap di Indonesia adalah buku kaya ini. Informasi tentang bagaimana memberikan ASI, imunisasi, memberikan stimulasi bermain dengan anak, lengkap sekali ya. Tapi nggak usah dibaca semua, cukup halaman tertentu. Misalnya anak umur 6 bulan, bacalah tentang anak umur 6 bulan, nggak usah semua ya. Misalnya dibaca, misalnya anak berapa 6 bulan, kita baca halaman berapa 24. Ada isinya, ada di sini ada manfaatnya. Ada. Dari halaman anak umur berapa 12 bulan, ada di halaman 36, ada. Banyak sekali, banyak manfaatnya. Halaman umur 2 tahun juga ada lagi, masih banyak lah ya. Aku takut dalam Mbak Tika. Satu lagi, ada lagi masih banyak. Ya. Dan satu lagi boleh nggak Bu? Taruh situ. Tadi bawa taruh. Banyak sudah. Yang hadiahnya buat kita semua dibagiin dong Mas Miko. Lupa, saya baru ingat di sini. Ini pasiennya Prof ini yang tadinya bayi udah jadi pegawai Saint John loh. Ini masih Profnya masih tetap penuh gaya untuk anak muda, anak-anak. Ya, nah jadi apa yang kita dapatkan nanti dari Mbak Tika, dari siapa aja, dari guru-guru sini kan pinter-pinter semua, pinter ya, ibaratnya kan ya, ilmu kita dapat dari
Pak kita dari mana-mana ya. Kita harus bagi-bagikan terus, kita sebarkan terus, kita bagi-bagikan ya, kita bagikan di sana masukkan kata. Ya, kalau kita bagi-bagi ilmu itu tetap ada. Ya, tapi kalau ilmu kita simpan diri pulang ke rumah, udah simpan gak dipraktekkan, dia akan hilang. Ya, jadi ilmu apapun yang kita dapat dari mana kita langsung terapkan, bagikan, maka masuk. Selalu ada di kepala. Saya kira itu aja, Bapak. Ini mengingatkan bagaimana menerapkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Keren banget kan pembicara kita hari ini. Kita langsung mungkin jadi saya sama Prof. Miko akan undur diri. Boleh. Ya, sekarang kami silakan ke Ibu Tika. Terima kasih acara. Tepuk tangan yang kencengnya mana buat Dr. Jessica? Nah, gitu dong. Mas Vino, tapi tadi aku mau lihat bukunya, kenapa nggak boleh?